Namun masalahnya banyak yang tidak menyadarinya. Karena mungkin bulan Rajab ini beda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan terasa ada puasanya, diwajibkan puasa di dalamnya. Di bulan ini mungkin orang biasa saja. Bulan Rajab mungkin berbeda dengan bulan Agustus karena banyak benderanya. Di mana-mana orang pasang bendera sehingga orang menyadari bulan ini adalah bulan Agustus karena banyak bendera di mana-mana. Bulan Rajab nggak kelihatan tanda-tandanya. Orang makan seperti biasa, orang minum juga seperti biasa, orang berkegiatan juga seperti biasa. Oleh karena itu banyak orang-orang yang tidak menyadarinya. Namun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka merasakan perbedaan. Ini merupakan bulan yang diharamkan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita manfaatkan, masih ada kurang lebih 10 hari lagi akan berakhir bulan Rajab. Kita memanfaatkan waktu demi waktunya, menit demi menitnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang nilai ibadah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safihu min khalqihi wa khaliluhu ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha al ummah wa kashafa Allah bihil gummah tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anna illa halikun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Karena bagaimanapun kita merupakan makhluk yang lemah, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan, nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita masih menggenggam keimanan di dalam dada kita. Kesehatan masih membersamai kita dan juga kita dimudahkan langkah kita untuk datang ke tempat ini. Ini merupakan rangkaian dari rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Dengan harapan kita nikmat yang ada pada diri kita dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita sampaikan salat dan salam kita kepada keluarga beliaunya juga, kemudian kepada para sahabatnya juga, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti jalannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya dan sampai meninggal dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari sekian luas daratan yang Allah miliki di muka bumi ini, maka Allah memilih tempat-tempat tertentu menjadi tempat yang istimewa. Allah memilih tempat yang istimewa, di antaranya adalah kota Mekah dan Madinah, kemudian juga Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Ada juga namanya Padang Arafah, kemudian Multazam, dan ini merupakan tempat-tempat istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak daratan yang ada di muka bumi ini.
Oleh karena itu, karena disebut istimewa, maka nilai ibadah yang dilakukan di tempat tersebut juga berbeda dari tempat-tempat yang lainnya. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, maka nilainya sama dengan 100.000 kali sholat dibandingkan dengan di masjid-masjid yang lainnya. Kalau kita sholat kemudian di Masjid Nabawi, itu sholatnya dihitung sebagai 1.000 kali sholat dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Kemudian kalau di Masjidil Aqsa kurang dari itu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kebaikan yang dilakukan di daerah haram dan juga di haram Mekah dan juga Madinah. Itu semuanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya juga, semua maksiat yang dikerjakan di daerah tersebut mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dilakukan di tempat yang lainnya. Kenapa? Karena istimewanya daerah tersebut. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa tinggal di sana, orang-orang yang dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka bisa melakukan ibadah dengan nilai yang luar biasa dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya, karena memang Allah istimewakan tempat-tempat tersebut. Namun kita yang jauh dari Mekah dan Madinah, kita ini jangan berkecil hati. Allah dengan kebijaksanaannya juga memilih dari sekian banyak waktu yang ada. Ada waktu-waktu yang istimewa berbeda dengan waktu-waktu yang lainnya. Kalau di hitungan 24 jam, maka sepertiga malam merupakan waktu yang paling istimewa. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, Allah turun pada sepertiga malam dan Allah turun ke langit dunia, dan Allah mengatakan, setiap malam Allah mengatakan, siapa yang meminta ampun aku akan ampuni, siapa yang meminta taubat aku akan terima taubatnya, dan siapa yang memohon sesuatu aku akan kabulkan. Sepertiga malam dalam hitungan 24 jam merupakan waktu yang paling istimewa. Kalau dalam sepekan, maka waktu yang paling istimewa adalah hari Jumat. Dan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, khairu yaumin tal'at fi syamsu yaumul jum'ati. Hari sebaik-baik yang terbit matahari di dalamnya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari tersebut Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian memasukkannya ke dalam surga dan juga mengeluarkannya dari surga. Kemudian juga tidak terjadi nanti hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini merupakan hari yang hitungan dalam sepekan. Waktu yang paling istimewa adalah waktu hari Jumat. Kalau hitungan bulan Ustaz, apakah ada bulan-bulan yang istimewa? Ya, ada bulan-bulan yang istimewa dibedakan dengan bulan-bulan yang lainnya, yaitu seperti bulan Ramadan. Ini merupakan bulan yang istimewa. Kemudian juga bulan-bulan yang diharamkan. 4 bulan dalam setahun ini merupakan juga bulan-bulan yang istimewa. Dan salah satunya adalah bulan Rajab. Dan kita berada di bulan Rajab sekarang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan, dan ini ditetapkan ketika Allah menetapkan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan. Dalam riwayat yang lain dalam Imam Bukhari, Rasulullah SAW merinci bulan apa saja itu. Dalam hadis Imam Bukhari, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 yang diharamkan. 3-nya berturut-turut dan 1-nya terpisah. Apa yang 3 berturut-turut? Yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian juga bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Dan kalau yang terpisah adalah bulan Rajab, karena dia di antara bulan Jumadil Akhir dan juga ada bulan Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sadar nggak sadar berada di bulan Rajab, bulan yang banyak dilalaikan. Padahal Ibnu Abbas mengatakan, mengomentari ayat yang tadi disebutkan, Allah mengagungkan 4 bulan ini dan menjadikan 4 bulan ini merupakan 4 yang istimewa, sehingga amalan yang ada yang dilakukan di dalamnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebalikannya, keburukan yang dilakukan di bulan ini juga nilainya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Namun masalahnya banyak kita yang mengabaikannya. Namun masalahnya banyak yang tidak menyadarinya. Karena mungkin bulan Rajab ini beda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan terasa ada puasanya, diwajibkan puasa di dalamnya. Di bulan ini mungkin orang biasa saja.
Bulan Rajab mungkin berbeda dengan bulan Agustus karena banyak benderanya, di mana-mana orang pasang bendera sehingga orang sadar dan menyadari bulan ini adalah bulan Agustus karena banyak bendera di mana-mana. Bulan Rajab nggak kelihatan tanda-tandanya. Orang makan seperti biasa, orang minum juga seperti biasa, orang berkegiatan juga seperti biasa. Oleh karena itu banyak orang-orang yang tidak menyadarinya. Namun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka merasakan perbedaan. Ini merupakan bulan yang diharapkan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita manfaatkan, masih ada kurang lebih 10 hari lagi akan berakhir bulan Rajab. Kita memanfaatkan waktu demi waktunya, menit demi menitnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang nilai ibadah yang dilakukan di bulan ini berbeda dengan yang bulan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa ibadah yang bisa kita kerjakan untuk memperbanyak pahala di bulan ini? Di antaranya yang pertama adalah kita biasakan melakukan sholat sunnah yang mungkin sebelumnya sudah terbiasa, ditingkatkan sholat sunnahnya. Yang biasanya sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, ditambah sholat tahajudnya nilai rakaatnya, jumlah rakaatnya. Yang biasanya mungkin sholat duha yang tadinya 2 rakaat juga dinaikkan. Kalau sebelumnya nggak pernah melakukannya, maka kita tingkatkan dan kita paksakan diri kita untuk melakukannya. Kemudian apalagi yang lainnya, yaitu bacaan Al-Quran kita tambah. Yang tadinya mungkin 1 lembar, 2 lembar, kita naikkan setengah juz. Kalau bisa 1 juz itu lebih baik lagi. Kenapa? Karena keutamaan bulan Rajab ini. Ini merupakan bulan yang istimewa. Kemudian berikutnya adalah diantaranya kita memperbanyak sedekah. Dan tadi juga diumumkan, insya Allah hari ini kita akan menyisihkan sedekah kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Turki yang tertimpa musibah. Dan ini kesempatan kita, karena nilai sedekah yang kita keluarkan berbeda dengan nilai sedekah di bulan-bulan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mungkin amalan yang ringan yang bisa mendapatkan pahala besar dari amalan tersebut, diantaranya rajin-rajin kita menghadiri pengajian. Tadi disebutkan ada banyak agenda pengajian. Dan ini kita sempatkan diri kita karena kita melangkah untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Siapa yang keluar dalam menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah sampai dia kembali lagi. Hadirin yang berbahagia, kita mungkin nggak bisa ke Mekah setiap hari. Kita mungkin nggak bisa sholat di Masjidin Nabawi juga setiap hari. Tapi Allah dengan kebijaksanaannya, kita yang jauh di Mekah, Allah memilih waktu-waktu dari sekian banyak waktu-waktu yang istimewa yang kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena amalan yang dilakukan di waktu-waktu istimewa pahalanya lipat ganda. Kemudian na'udzubillah, dosa juga kita minimalisir, bahkan kita jauhkan diri kita dari dosa, karena dosa yang dilakukan saat ini di bulan Rajab ini nilainya juga luar biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullahal ladzim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.